Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan soal uji kompetensi 3 pada halaman 35. Pada poin B atau Romawi 2 ini adalah soal isian. Langsung nanti ketika jawaban benar dikasih skor 2. Jawaban salah dikasih skor 1. Tidak dijawab 0. Nanti pada akhir pembahasan, skor nomor 1 sampai nomor 10 dijumlahkan. Baik, mari anak-anak kita mulai. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Jadi meskipun agak kesulitan, kalian harus belajar menilai hasil kerja kalian dengan jujur. Ya, anak-anak. Baik. Nomor 1. Meyakini dengan sepenuh hati terhadap Rasul merupakan rukun iman ke titik. Jawaban yang tepat adalah 4. Iman kepada Rasul adalah iman yang keempat. 2. Beriman kepada Rasul Allah merupakan kewajiban seorang Rasul. Rasul artinya, saya ulangi ya anak-anak, ini harusnya beriman kepada Rasul Allah merupakan kewajiban seorang Muslim, jadi orang Islam. Rasul artinya, titik. Jawabannya adalah seorang laki-laki utusan Allah untuk, saya ulangi, seorang laki-laki utusan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan umatnya. Intinya seperti itu. Jadi intinya seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya dan umatnya. Jadi inti jawabannya seperti itu. Tapi kalau tidak ada laki-lakinya, hanya seorang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan umatnya, itu jawabannya 1. Jadi kurang tepat yang mana? Jadi jawabannya seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan umatnya. Nomor 3. Utusan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri disebut titik. Jawabannya adalah Nabi. Yang nomor 4, yang memberi gelar ulul azmi kepada seorang Rasul adalah titik. Jawabannya adalah Allah. 5. Kejadian luar biasa yang sukar dijangkau oleh akal manusia yang diberikan Allah kepada para Rasul disebut mukjizat. Nomor 6. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah titik. Jadi mukjizat Nabi Muhammad itu banyak, tapi yang utama atau terbesar adalah Al-Quran. 7. Mukjizat bisa membuat perahu besar yang dapat menyelamatkan umatnya diberikan kepada Nabi titik. Jawabannya adalah Nuh alaihissalam. Nomor 8. Aku suka membuang sampah pada tempatnya. Berarti saya sudah meneladani sifat kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap titik. Jawaban yang tepat adalah kalau buang sampah bermanfaat terhadap lingkungan. Nomor 9. Aku ingin menjadi pemberani seperti Nabi Musa alaihissalam. Yang aku lakukan adalah titik. Jawabannya, kalau kita ingin menjadi seorang yang pemberani adalah rajin berlatih keberanian. Nomor 10. Aku ingin menjadi anak yang dapat dipercaya.
yang aku lakukan adalah apa, Nana? Jadi saya ulangi, aku ingin menjadi anak yang dapat dipercaya. Yang aku lakukan adalah, kalau ingin dipercaya orang, tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong. Baik anak-anak, demikian tadi jawaban soal yang B, isian. Silakan dijumlahkan skornya mulai dari nomor 1 sampai nomor 10. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang soal C. Soal uraian. Pada soal C ini nanti, kalau jawabannya benar dan lengkap, karena panjang, benar dan lengkap, dikasih skor 4. Kalau jawabannya benar tapi tidak lengkap, kasih skor 2-3. 2-3 itu silakan dikira-kirakan sendiri. Kalau mendekati lengkap berarti 3, kalau tidak lengkap berarti 2. Kemudian jawaban salah, skornya 1. Tidak dijawab, 0. Skornya 0. Baik anak-anak, mari kita mulai pembahasannya. Nomor 1. Mengapa kita harus beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya, karena diperintah oleh Allah dan termasuk rukun iman. Kalau pertanyaannya mengapa, harus diawali karena. Karena diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan rukun iman. Begitu jawabannya. Nomor 2. Nabi Nuh alaihissalam salah satu seorang Rasul Ulul Azmi. Sebutkan sifat teladan yang dari Nabi Nuh alaihissalam. Maksudnya sifat teladan dari Nabi Nuh. Kalau sebutan berapa anak? Minimal 3 ya. Saya bacakan jawabannya. Sabar dalam berdakwah. Saya ulangi. Sebutkan sifat teladan yang ada pada diri Nabi Nuh alaihissalam adalah sabar dalam berdakwah. Karena Nabi Nuh itu sekitar 900 tahun berdakwah, pengikutnya hanya sedikit sekali. Jadi beliau termasuk Rasul yang sangat sabar. Nomor 3, ada 5 Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Apakah yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Berarti yang ditanyakan adalah apa yang dimaksud Rasul Ulul Azmi. Jawabannya, Rasul yang memiliki kelebihan, ketabahan, dan kesabaran yang luar biasa. Atau Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Demikian jawabannya. Nomor 4. Untuk menguatkan kerasulannya, seorang Rasul oleh Allah diberi mukjizat. Sebutkan mukjizat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki banyak mukjizat. Di antaranya 1, membelah bulan. Jadi bulan itu dibelah oleh Nabi Muhammad hanya dengan tangannya. Nomor 2, peristiwa Isra Mi'raj, yaitu peristiwa Nabi Muhammad diangkat oleh Allah ke langit. Nomor 3, Al-Quran. Jadi sebutkan 3 ya. Sebutkan 3 dulu. Kalau kurang dari 3, nilainya 2 atau 3. Nomor 5. Rukun iman ada 6. Sebutkan 6 rukun iman.
Saya ulangi, rukun iman ada 6. Sebutkan 6 rukun iman. Jadi kalau rukun itu adalah harus urut ya anak-anak. Kalau tidak urut berarti tidak lengkap. Katakanlah tidak lengkap. Kita sebutkan rukun imannya. Mulai nomor 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab Allah. 4, iman kepada Rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. Baik anak-anak, silakan dikasih skornya. Kemudian dijumlahkan mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Setelah dijumlahkan, kalian jumlahkan skor A, B, C. Atau Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3. Setelah dijumlahkan, dikali 2, dan itulah nilai hasil akhirnya. Maksimal 100 ya anak-anak. Kalau sudah, kalian laporkan di grup WhatsApp. Baik anak-anak, demikian tadi pembahasan soal uji kompetensi yang ketiga. Nanti ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kita kalau ada pertanyaan di WhatsApp. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa sudah belajar. Kita baca bersama-sama, membaca surat Al-Asr dan penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.